Desa Pengumbundang. Apa agenda di 2021? Di 2021 ini kami akan proyeksikan dari semua penganggaran itu investasikan ke sumber daya manusia. Di sumber daya manusia tentu akan berbicara tentang kelembagaan. Semua kelembagaan akan kami tata sebaik mungkin. Tidak ada lagi satu orang di dua kelembagaan yang berbeda. Harapannya apa? Semua komponen dan semua masyarakat ikut terlibat dalam membangun desa Pengumbundang. Satu kelalaian di masa lalu yang sesungguhnya dan kami sadari di periode kedua ini bahwa kami meminta kepada masyarakat di semua komponen untuk bekerja baik di kelembagaan, tetapi kami tidak bekali dengan ilmu. Sehingga di periode kedua di 2021 ini akan kami tata, akan kami adakan peningkatan kapasitas, yang pada akhirnya pelatihan-pelatihan itu berharap itu komprehensif, terstruktur, lalu kemudian ilmu yang dia dapatkan itu diaplikasikan ke masyarakat. Salah satu contoh misalnya, posyandu di Pengumbundang ini ada 5, dikali 5 itu ada 25 kader di sana. Yang dalam banyak hal yang ketika kami telisik lebih jauh, bahwa menghitung usia anak saya, dia belum paham. Padahal jelas di hari posyandu itu sudah kelihatan bahwa usia anak itu sekian. Belum lagi kalau kami harus berbicara tentang berapa tahun itu usia 1000 hari pertama kelahiran sebagai gerbang emas, yang nyata-nyata sebelum dan sesudah kelahiran itu negara harus hadir di sana. Untuk apa? Bahwa memastikan bahwa sumber daya manusia itu sehat untuk kemudian menyongsong SDGs 2021 ini. Desa tanpa kelaparan misalnya, desa tanpa kemiskinan misalnya, bahwa ya desa yang harus ramah terhadap perempuan, desa yang harus peduli kepada anak, semuanya terhimpun dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sebagai kepala desa harus memastikan itu terjadi. Di mana terjadinya bahwa di setiap napas dan di setiap desahan napas masyarakat Pengumbundang, negara harus hadir itu. Tapi tidak cukup dengan niat baik kepala desa, pemerintah desa, dan pemerintahan desa. Kita harus membutuhkan sebuah komitmen yang besar. Siapa itu? Hanya ada 3 pilar: pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa. Mari kita merencanakan semuanya, duduk bersama, menyatukan pendapat. Mau dibawa kemana ini Pengumbundang? Selanjutnya setelah kita membuat komitmen, lalu kita laksanakan secara bersama-sama seiring dengan bergantinya waktu. Bahwa tidak ada perencanaan pembangunan yang baik ketika kemudian tidak direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik tentu ditopang oleh data yang baik, sehingga semua komponen harus terlibat. Apakah ia kelembagaan desa yang dibentuk oleh desa, atau kelembagaan yang ada di desa yang dibentuk oleh organisasi perangkat daerah misalnya. Mari kita bersatu padu untuk kemudian memajukan kesejahteraan masyarakat Pengumbundang secara bersama, simultan. Bahwa ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan desa, ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Hari ini sebuah kebanggaan besar bagi kami, tenaga ahli dari Kabupaten P3MD, dari pendamping desa Kecamatan Bonjotiro, berkumpul di kantor ini semata-mata untuk mendiskusikan bagaimana masyarakat Pengumbundang sama dengan desa-desa yang sudah jauh sekali yang ada di Riau. Berharap kesuksesan yang ada di sana kita bisa duplikasi dari sini melalui diskusi-diskusi intens. Lalu kemudian tidak terlalu banyak cerita, tetapi apa yang kita cerita itu harus kita laksanakan dan kita aplikasikan. Tentu dukungan dari masyarakat kami mengharapkan di 2480 jiwa hari ini. Masyarakat desa Pengumbundang yang terdiri dari 4 dusun 16 RT. 2480 jiwa kami meyakini bahwa kata komitmen bersatu padu itu semudah membalikkan telapak tangan. Dengan catatan bahwa mari kita diskusi apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Bahwa suatu hari nanti angka kemiskinan itu kita akan hilangkan. Iya, secara bertahap. Tetapi butuh kajian-kajian komprehensif, dan siapa yang akan membantu kami? Tentu pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui OPD-OPD yang berada di desa. Mari kita secara bersama-sama untuk itu memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat itu adalah yang paling utama, tentu dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder lainnya. Tentu di periode kedua ini kami berharap penganggaran yang 1,6 miliar sekian
akan kami lakukan pemberdayaan, meningkat pendanaannya seiring dengan menurunnya pelaksanaan pembangunan. Karena apa? Tidak ada cara lain kecuali melibatkan semua pihak di 2480 jiwa untuk kemudian mari secara bersama-sama, ya apa ya pemimpin, ya apa ya ulama, apa ya orang dermawan, atau ada kaum bapak, mari kita secara bersama-sama untuk membangun desa Bumbundang. Bisa teknis yang lebih konkret soal agenda pemberdayaan di bidang pertanian? Bidang pertanian. Tahun ini kami mengalokasikan 100 juta kepada BUMDes, penyertaan modal kepada BUMDes. Untuk apa? Setelah kami teliti, kami lakukan bahwa apa yang telah kami lakukan dengan menanam cabai hanya 296 pohon. Hanya dengan 296 pohon. Di bulan Desember itu kami sudah petik, lalu kemudian hasilnya itu 1.040.000 dalam 1 bulan. Apa poinnya? Bahwa ketika katakanlah 296 kita bulatkan menjadi 300 pohon, itu berarti ketika saya butuh 2 juta berarti saya harus menanam 600 pohon. Ketika saya membutuhkan 10 juta berarti saya membutuhkan 6.000. Yang secara teori 1 hektar lahan itu bisa ditanami sampai 20.000 pohon. Angkanya tinggal kita kalikan. Apa poinnya? Bahwa di Bontotiro ini tanah-tanah merah yang kita katakan Buteja itu adalah sebuah berkah. Pertanyaannya, apakah dengan keberkahan itu kita mau memanfaatkan lokasi itu atau tidak? Itu adalah pertanyaannya. Sehingga cara berpikir yang harus dirubah. Tidak ada mulai kacang panjang, panjangnya sampai 78 cm. Timun usia 34 hari kita sudah panen, lalu kemudian harganya bisa dijual sampai 2.500 satu biji. Usia 34 hari. Kangkung apalagi 18 hari itu sudah bisa kita petik. Dan jangan pernah ragu bahwa di dataran rendah ketika sayuran itu kita olah di sini, maka insya Allah bahwa kualitas dan derajat kesehatan itu pasti lebih bagus daripada dataran tinggi. Satu yang membuat saya miris, justru di pasar Cekeng itu sendiri sayur-sayuran dari Kabupaten Sinjai, dari Kabupaten Jeneponto, dari Kabupaten Bantai, mohon dikoreksi kalau saya salah. Apa yang salah kalau memang itu terjadi? Padahal tanah kita subur. Belum lagi timun, semangka, kacang panjang, kangkung, kan sudah uji. Dan hasilnya luar biasa. Belum lagi kacang tanah yang hari ini sudah ada tanda registrasi dari Kementerian Pertanian. Kami tentu berharap bahwa dari tanda registrasi ini pemerintah kabupaten berpihak dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kacang tanah dan kemudian dialihkan ke Bumbundang. Berharap ketika sertifikasi itu terbit, ya boleh jadi ya di semua kabupaten di seluruh Indonesia itu akan. Dan ini adalah tanda registrasi dari Kementerian Pertanian yang keluar 29 Januari 2020. Bahwa di Bontotiro ini adalah ada kacang bibit lokal yang harus kita populerkan dibanding paritas gajah misalnya, atau paritas kancil misalnya, atau paritas kelinci misalnya, atau paritas malong misalnya. Kenapa kita tidak populerkan? Yang Bapak Bupati Bulukumba merealisasikan dengan nama BPC Puhum Bundan Canggoreng. Tetapi tidak cukup dengan Bumbundang. Mari kami berharap untuk kemudian secara umum untuk di Kecamatan Bontotiro untuk mengulang sejarah bahwa di era tahun 70-an 80-an Bontotiro itu terkenal dengan kacang tanah. Kenapa tidak? 12 desa satu kelurahan, lalu kemudian kita secara simultan untuk membuat sebuah kawasan pertanian yang terangkum, lalu kemudian secara simultan kita menanam kacang tanah sebagai budaya yang sedikit demi sedikit dan sudah hampir punah. Kami akan mengembalikan kejayaan itu. Berharap tentu dengan adanya tanda registrasi yang suatu hari nanti akan meningkat menjadi sertifikasi, pada akhirnya nilai jual kacang tanah itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.
Nah, tentu ya setelah selesai kejantanan kita akan beralih ke jagung yang menjadi primadona bagi orang Bondotiro. Ada sebuah kebiasaan yang dulu yang tidak dilaksanakan hari ini, bahwa setelah panen jagung itu masak, sudah siap dipanen, penanaman pita basi, lalu kemudian memanggil kepada kerabat untuk mari secara bersama-sama menikmati jagung dengan makan jagung bakar. Baroko yang hari ini masih kita lakukan, tapi sudah mulai memudar. Saya berharap di satu kecamatan Bondotiro, di sanalah itu makan baroko sebagai tempat berbagi. Keluarga-keluarga pendahulu-pendahulu kita memberikan sebuah teladan untuk berbagi, karena mereka meyakini bahwa dengan berbagi kita akan semakin banyak menerima. Itu yang harus kita populerkan ke depan. Percayalah bahwa ketika kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ini, maka secara otomatis hama, babi yang selalu menjadi guncingan bagi kita dan menjadi seorang batik, itu akan sendirinya terhilang. Terakhir, tentu perlu kita menelisik lebih jauh dan kenali masing-masing diri kita. Apakah apa yang telah kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan pendahulu-pendahulu kita? Jangan-jangan ada yang dia lakukan dan hari ini kita tinggalkan. Bahkan ada yang dia tidak lakukan kembali, hari ini kita lakukan. Hanya dengan cara itulah saya kira kita akan bisa membangun Bundang Bondotiro Bulukumba Sulawesi Selatan ini dengan lebih baik, yang dengan segala kewenangannya sudah dituangkan pemerintah melalui peraturan Menteri Desa, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Saya kira itu poinnya. Harapannya untuk pendamping desa. Harapan bagi beberapa desa. Namanya pendamping desa, tentu dia berada, apakah dia di sisi kanan Pak Desa, pemerintah desa, ataukah dia berada di kiri Pak Desa. Di samping, untuk apa? Sebagai alat kontrol di penyelenggaraan pemerintahan. Dengan siapa dia kontrol? Pemerintah desa tentu berperangkat dan tentu dengan BPD. Kami sangat berterima kasih pada Kementerian Desa yang hari ini semakin diperpanjang, yang ke depan kami berharap ya bukan nanti di ujung-ujung perlu diperpanjang, tetapi ada kepastian bagi mereka dalam hal bekerja, agar kemudian konsentrasi mereka bekerja tidak disebutkan dengan kontrak-kontrak yang di Desember itu dia harus bertahan mesilkan saya dilanjut apa tidak. Harus ada sebuah kepastian yang mengikat sehingga itu berkelanjutan. Kenapa? Ini persoalan hidup. Tetapi apapun itu, terima kasih banyak kepada pendamping desa yang selama ini memberikan support bagi kami dalam bentuk pengetahuan, sumbangan pemikiran. Mari kita rapatkan secara bersama-sama. Anda sebagai kontrol pemerintah desa dalam hal terkait regulasi, dalam hal pelaksanaan pembangunan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, tentu itu yang paling penting. Sehingga kajian-kajian tentang potensi desa, perlakuan-perlakuan desa yang mungkin saya berbeda dengan desa lain karena berbeda potensi, itu akan kita ramu sebaik mungkin. Di tingkat kecamatan ada namanya badan kerjasama antar desa, lalu kemudian kita populerkan dengan diskusi-diskusi hangat mungkin yang harus menjadi bagian dari integrasi dalam skala kecamatan dan skala kabupaten. Tidak ada cara lain kecuali mari pendamping desa untuk kita rapatkan barisan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten ini sudah pasti untuk kemudian menyatukan komitmen mendampingi pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat diberdayakan? Bagaimana kemudian masyarakat dilibatkan dalam hal di semua bidang itu? Itu poin pentingnya. Sehingga di 2488, di 2480 jiwa Bundang ini, mereka menganggap bahwa saya juga ini adalah pelaku, objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Pendamping desa harus memastikan.